Oke, ini untuk soal berikutnya. Oke, jadi misalnya di sini di kisi-kisinya udah dijelasin. Nanti ada dua fungsi inverse. Kemudian kalian harus menentukan inverse dari sebuah fungsi komposisi, gitu. Contoh soalnya. Contoh soalnya misalnya yang ini deh. Tuh. Tapi ini mirip nggak ya? Nggak deh kayak. Contoh aja. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kurang 2 dan gx sama dengan 3x tambah 5. Yang ditanya itu ada dua. Tiga malah. Sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ya. Beranak tuh. Nah, yang ditanya itu cari fungsi inverse dari masing-masing, kemudian cari fungsi komposisi dan diinverskan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama, kita jawab dulu yang A. Yang A, kita cari inverse-nya dulu. Ya udah, kita cari f inverse x-nya dulu. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan x kurang 2. Ya udah, berarti x kurang 2. Ingat, untuk mencari inverse, inverse itu kebalikan. Berarti nanti kita akan mengganti fungsi fx dengan y. Biar apa? Biar mudah dikerjain, biar gampang dibalik. Sama dengan x kurang 2. Kan gitu. Sekarang kita cari nilai x-nya. X ini yang akan menjadi inverse. Jadi, nanti si 2 yang ini pindah ruas. Jadinya y tambah 2 sama dengan x. Nah, si x inilah si fungsi inverse. Jadi kalau misalnya kita rapikan, berarti f inverse x sama dengan y tambah 2 kan. Berarti nanti y kita ganti lagi jadi x saja. Tambah 2. Nah, dapatnya dari mana? Dari bentuk yang ini. Tuh, y tambah 2 jadi x tambah 2. Ini fungsi inverse f gitu. Fungsi inverse dari fx. Jadi tinggal dibalikkan aja. Nih, berikutnya untuk fungsi g inverse. Kita cari dulu fungsi gx-nya. Berapa tadi? 3x tambah 5. Nah, kita misalkan gx dengan y. 3x tambah 5. Berikutnya pindah ruas. Berarti nanti y kurang 5 karena kan tambah tuh. 3x. Tuh. Berikutnya 3-nya pindah jadi bagi. Berarti y kurang 5 per 3 sama dengan x. Nah, nanti kalau udah dapat x yang single kayak gini, x solo sendirian, itu akan jadi fungsi inverse-nya. Berarti nanti nilai g inverse dari x, ya g inverse x itu, dapatnya nanti x kurang 5 per 3. Jadi kita ganti aja nilai yang y yang tadi dengan x. Nilai x yang ini jadi fungsi inverse. Sorry. G x. Nah, nanti penulisannya jadi seperti ini. Gitu. Nah, itu ya. Dapatnya nanti fungsi inverse G x kurang 5 per 3. Dah, selesai. Sekarang kita cari rumus untuk fungsi komposisinya. Yang B berarti kita cari dulu. Yang pertama itu untuk G komposisi f x. Ini yang paling basic. Artinya nanti di dalam G ada fungsi fx. Nah, fungsi G nanti di dalamnya ada si fx. Fx tadi x kurang 2. Berarti nanti di dalam fungsi G akan ada x kurang 2. Gitu kan? Nah, fungsi G tadi apa? Fungsi G tadi 3x tambah 5. Berarti kita ganti nilai x-nya dengan yang ada di dalam ini. Itu 3x tambah 5 jadi 3
X kurang 2 tambah 5. Kenapa gitu? Karena fungsi awal G kan ini. Nilai yang ini kita masukkan nilai si fx yang X kurang 2 tadi. Jadinya 3 dalam kurung X kurang 2 tambah 5. Itulah kira-kira. Nah, kemudian tinggal dikalikan ke dalam. Jangan langsung 3x kurang 2. Nggak bisa. Kalikan lah. Berarti 3x kurang 6 tambah 5. 3x 6 kurang 5 1. Minus 1 berarti min 1. Inilah fungsi komposisi si eh, G komposisi fx-nya. Nah, berikutnya yang ditanya fungsi komposisi yang diinverskan. Artinya G komposisi F ini semua diinverse baru X. Nah, kan gitu. Cara kerjakannya seperti yang tadi, yang soal di atas ini. Kita tulis dulu fungsi komposisinya. Fungsi komposisinya apa? G komposisi F X-nya apa? Kan 3X kurang 1 dapat dari jawaban sebelumnya. Kemudian kita ganti fungsi komposisi ini dengan Y. Intinya si inverse itu kita ganti dulu fungsinya dengan Y. 3X kurang 1. Carilah si X-nya. Pindahkan si min 1. Y kurang 1, 3X. Berarti Y kurang 1 per 3. Y kurang 1 kan bagi 3 nih. Sama dengan X. Nah, si X ini adalah fungsi inverse pokoknya. Sama kayak yang di atas tadi. Nanti dia akan jadi tinggal kembali aja. Tadi yang kita misalkan Y itu di komposisi F. Berarti dia juga jadi Y komposisi F. Tapi di inverse. X sama dengan X kurang 1 per 3. Inilah dia. Jelas ya? Nah, yang berikutnya. Ini yang terakhir. F komposisi. Sorry. F inverse komposisi G inverse X. Oke. F inverse komposisi G inverse X. Nah, ini ya. Ini kalian bisa cari pakai fungsi inverse kemudian dimasukkan satu per satu. Oke, ini misalnya kita coba nih. Berarti kan di dalam fungsi F inverse itu nanti akan ada fungsi G inverse. Bener kan? Nah, fungsi G inverse dari soal sebelumnya kita dapat apa? X kurang 5. Yang ini. Nih, fungsi inverse. Berarti nanti di dalam fungsi F inverse ada fungsi G inverse yang X kurang 5 per 3. Kan gitu. Udah nih. Wah, ternyata di ujung kali. Nanti di dalam fungsi F inverse G inverse X ini, fungsi F tadi apa? Oh, X tambah 2. Berarti nanti X-nya kita pakai si nilai yang ini. Tuh, karena fungsinya cuma tambah 2 doang. Berarti nanti X kurang 5 per 3 tambah 2 gitu. Atau kalau biar jelas deh. Bentar. Nih, X kurang 5 per 3. Nah, jadi nilai dari si G inverse tadi. Sekarang tinggal dimasukkan. Tidak dapat nanti F inverse G inverse X. Berarti samakan penyebut. 2 itu nanti jadi berapa? 2 jadi samain penyebut. Berarti nanti jadi 6 per 3 kan? Karena sama-sama dikali 3 tuh. Atas dikali 3, bawah dikali 3. Nanti dia jadi X kurang 5 per 3 tambah 6 per 3. Ya udah, ini tinggal dihitung biasa. Berarti nanti F inverse G inverse X sama dengan min 5 tambah 6 1 ya. Berarti X tambah 1 per 3. Nanti pernya untuk semua. Ini jawabannya. Itu cara yang pertama. Bisa kayak gitu. Atau pakai cara yang kedua. Atau bisa pakai cara. Oh, bentar. Bentar. Sebentar. Ada yang salah nih.
Yang ini. Kenapa minus pindah jadi plus? Sorry. Kan minus 1. Plus dia. Nah, tuh. Berarti ini plus juga dong. Nah, tuh. Sorry ya. Nah, berarti nanti kalau pakai cara yang kedua, dapat si F inverse komposisi G inverse X ini akan sama dengan fungsi komposisi G komposisi F diinverskan X. Ntar, min 1 ya susah. Nah, ingat, fungsi inverse itu dibalikkan semua. Artinya apa? Artinya kalau fungsi komposisi G komposisi inverse X. Nah, kan gitu. Nanti inverse ini akan membalikkan semua fungsinya. Ingat, fungsi F itu kan posisinya di belakang tuh. Nanti kita akan jadikan dia di depan. Jadi inverse itu akan membalikkan. Dia akan di depan F. Kemudian yang dia nggak inverse jadi punya inverse. Komposisi G yang ada di depan jadi di belakang, tapi dia punya inverse X. Jadi nanti bentuk ini bisa berlaku. Makanya jawaban dari F inverse komposisi G inverse X ini nanti akan sama dengan G komposisi F inverse X. Artinya, jawaban soal yang ini akan sama dengan yang ini. Nah, makanya tadi Bapak tahu salahnya di mana? Karena jawaban ini kan ini. Berarti harusnya sama gitu. Berarti ada yang salah dengan yang di sini. Dicek ulang. Berarti jawabannya adalah X plus 1/3 gitu. Jadi ingat aja bentuk yang ini bisa. Nah, tuh. Atau kalau dipakai kebalik juga boleh. Tuh, sama aja nih. Gitu ya. Oke.